Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau bicara satu hal penting, adalah kepemilikan tanah. Manusia sebagai makhluk, salah satu makhluk di bumi, di alam raya ini, memiliki tanah. Padahal secara etika, siapa yang menjalankan kewajiban, dia punya hak. Seperti ketika dia mengerjakan kursi, maka dia punya hak memiliki kursi. Jadi kewajiban sama hak itu adalah seimbang dalam konsep etika. Dalam hal tanah, itu ada milik pribadi. Sehingga ada orang yang menguasai tanah begitu banyak, ada orang yang tidak menguasai tanah, tidak punya tanah. Ada orang yang menguasai tanah secara wajar, hanya untuk bangun rumah, untuk bikin sawah, gitu. Sampai ada orang yang kehilangan hak memiliki tanah, dia tidak punya hak untuk memiliki tanah. Tetapi pertanyaan kita adalah, pertama, dari mana manusia memperoleh hak untuk memiliki tanah? Pertanyaan kedua, dalam realita hidup ini kok sampai ada orang yang tidak memiliki tanah? Dari mana seseorang tidak punya hak untuk memiliki tanah juga? Kalau kita cara berpikir dangkal, ya karena dia tidak punya uang maka dia tidak punya tanah, tidak bisa beli. Ya, dia menguasai tanah banyak karena dia bisa beli, atau karena nenek moyangnya yang punya. Padahal jawaban semacam itu termasuk jawaban yang tidak esensi, tidak menukik kepada esensi tanah, esensi etika, kewajiban dan hak harus seimbang. Siapa yang mengerjakan, dia punya hak milik. Siapa yang mengerjakan kursi, dia punya hak untuk memiliki kursi itu. Ada di rumahnya, dia duduk begitu loh. Kalau sampai ada orang ambil, loh dia ambil kembali gitu. Itu karena ada keseimbangan hak dan kewajiban. Hak milik itu datang karena dia punya kewajiban mengerjakan atau membeli kursi. Ya, harus ada keseimbangan, itu konsep etika. Hidup ini harus seimbang antara hak dan kewajiban. Tidak boleh ada orang yang wajib tok tidak punya hak, atau tidak boleh ada orang yang punya hak tapi tidak punya kewajiban. Tidak bisa. Sekarang dalam era-era modern, begitu adanya uang, munculnya uang sebagai alat tukar, maka dengan uang itu orang bisa membeli apapun, termasuk membeli tanah. Yang ada di muka bumi ini, di alam raya ini, tidak cuma tanah. Selain tanah ada air, benda cair, ada benda gas, udara. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang memiliki tanah, tapi dia tidak bisa memiliki gas, atau tidak bisa memiliki angin, tidak bisa memiliki udara? Atau fakta lain, tidak semua orang memiliki tanah, tapi setiap orang pasti memiliki udara. Padahal tanah dan udara sama derajatnya, sama prosesnya, sama jalan ceritanya. Kalau kali yang lalu saya menceritakan tanah berasal dari ciptaan Tuhan. Kalau itu karya Tuhan, terus bagaimana manusia merasa dia punya hak memiliki? Kalau dia itu karya Tuhan, mestinya dia tidak boleh jadi milik seseorang. Kalau dia tidak bisa menciptakan tanah, mestinya dia tidak punya hak atas tanah. Kalau itu ciptaan Tuhan, berarti mestinya semua orang memiliki tanah. Nah, dalam konsep sains, tanah juga bukan ciptaan kita, bukan buatan manusia. Secara sains, minimal ada 5 teori terbentuknya alam semesta ini. Tanah masuk di dalam alam semesta. Ada teori yang namanya teori dentuman besar, Big Bang Theory. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan berkembang, sehingga
Jadilah berbagai galaksi, jadilah tanah, jadilah bumi, jadilah berbagai planet-planet yang lain. Jadi secara sains, teori Big Bang, berarti tidak ada orang yang mengerjakan tanah ini, bumi ini tidak ada orang yang mengerjakan. Itu ada dengan sendirinya. Kita lihat lain lagi, ada teori keadaan tetap atau steady state theory. Jadi oleh Thomas Gold, Fred Hoyle, dan Herman Bondi. Mereka mengatakan bahwa alam raya ini memang sudah ada sebelumnya, sudah ada dan tidak akan pernah habis. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia memang sudah ada dengan sendirinya. Artinya tidak ada orang yang menciptakan juga bumi ini, tanah ini, air, laut, udara, itu tidak ada orang yang menciptakan. Matahari, bulan, bintang, dan semua galaksi yang lain tidak ada orang yang menciptakan. Tetapi dia ada dengan sendirinya. Dia dari awal sudah ada dan tidak ada akhirnya. Teori lain lagi, yaitu the oscillating theory, yaitu teori mengembang dan mempat. Hampir sama dengan teori yang kedua tadi, teori keadaan tetap itu. Teori ini juga sama. Sudah ada dan dia tidak akan berkembang kemana-mana lagi. Ada dan tidak berkembang kemana-mana. Dia sudah mampet. Kembali, di sini tidak menunjukkan bahwa ada orang yang mengerjakan alam raya ini, termasuk tanah. Lalu teori alam semesta kuantum oleh William Lane Craig. Di situ juga mengatakan bahwa alam semesta ini sudah ada dari awalnya dan terus akan ada sepanjang masa. Ada lagi teori berayun. Secara sains, semua teori tadi mengatakan bahwa tidak ada orang yang mengerjakan. Dia ada dengan sendirinya, dia dentum dengan sendirinya, dia terpecah belah kemana-mana menjadi bagian-bagian planet-planet, galaksi-galaksi semua. Tidak ada orang yang mengerjakan. Manusia ini sendiri dalam alam semesta ini, berarti manusia pun bagian dari dentuman besar tadi, bagian dari berbagai teori tadi. Jadi manusia ini bukan berdiri sendiri, dia merupakan bagian dari itu. Bahkan dia juga bisa menjadi bagian dari kisah penciptaan itu secara sains. Berarti kita ini tidak mengerjakan sesuatu. Planet-planet, alam raya itu tidak mengerjakan. Terus bagaimana ketika kita tidak mengerjakan? Kok kita memiliki tanah? Kita memiliki tanah, tapi kita tidak bisa memiliki secara pribadi udara. Coba. Kalau saya memiliki kursi, ya wajar karena saya membelinya atau saya mengerjakannya. Tapi tanah ini, dia ada dengan sendirinya. Kita tidak mengerjakan. Disinilah pertama, orang yang tidak mengerjakan sebaiknya orang itu tidak boleh memiliki. Berarti sama juga dengan kita menggunakan udara. Kita hidup ini menggunakan udara dan menggunakan oksigen. Tapi udara dan oksigen tidak ada milik pribadi, milik siapa tidak ada. Semua orang memiliki. Mau kaya, mau miskin, semua memiliki udara. Bisa hirup. Tidak ada orang yang boleh memiliki udara, memiliki oksigen. Tetapi setiap orang punya kebebasan menghirup udara, menghirup oksigen. Jadi, kalau di negara bijaksana, atau bangsa yang bijaksana, atau dunia yang bijaksana, harus melakukan revolusi kepemilikan tanah. Revolusi status tanah di muka bumi ini. Revolusi menuju tanah adalah hak setiap orang. Hak memakai, sebagaimana hak setiap orang menghirup udara, sebagaimana hak setiap orang meminum air. Karena jalan cerita antara udara, air, dan tanah, itu mereka memiliki jalan cerita yang sama. Secara sains, tidak ada orang yang mengerjakan. Tetapi dengan dentuman, jadi dengan sendirinya dari berbagai galaksi. Nah, sama juga dengan dalam konsep agama. Ketika tanah ini, bumi ini, alam raya yang diciptakan oleh Tuhan, kita bukan penciptanya, kita bagian dari ciptaan Allah juga. Oleh karena itu, harusnya tanah tidak jadi milik pribadi kita. Tanah adalah hak setiap orang untuk menggunakan selama hidup. Jadi saya malah mengusulkan kalau di negara bijaksana, maka setiap pemimpin
harus melakukan revolusi total kepemilikan tanah dalam kemanfaatan tanah. Kalau di dalam dunia bijaksana yang memiliki organisasi PBB yang bijaksana, mestinya harus melakukan gerakan serius untuk melakukan revolusi etika penggunaan tanah, yaitu tidak ada yang milik pribadi, sederajat dengan udara, sederajat setara dengan air, sama dengan air. Semua orang memiliki tanah, semua orang memiliki udara, semua orang memiliki air. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.